Oke teman-teman, untuk membuat bentuk molekul, apa yang harus kita lakukan? Ini yang menjadi pertanyaan kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk itu, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu harus mengetahui konfigurasi elektron atau tingkatan energi, di mana dari tingkatan energi ini kita akan mendapatkan elektron valensinya. Setelah kita dapat elektron valensi, maka kita akan tahu berapa banyak elektron yang diserah terima untuk stabil. Atau lebih jelasnya kita saksikan dikloroheptaoksida atau Cl2O7, di mana dikloroheptaoksida terdiri dari dua atom, yaitu klor dan oksigen. Nah, kita akan membuat konfigurasi dari Cl, di mana dalam sistem periodik unsur Cl mempunyai nomor atom 17. Maka kita dapat membuatnya 1s 2, 2s2, 2p 6, 3s2 dan 3p 5. Nah, untuk elektronnya berada pada atas S atau berada pada atas P, di mana S, P ini merupakan subkulit, sehingga kita dapat jumlah elektron valensinya ada 7. Dan untuk atom oksigen dalam sistem periodik mempunyai nomor atom 8. Maka kita dapat gambarkan 1s 2, 2s 2 dan 2p 4. Oke. Dan kita dapat melihatnya, mendapatkan elektron valensinya ada 6. Nah, mungkin ada yang bertanya teman-teman sekalian, kenapa, apakah hanya di akhiran SP yang menjadi subkulit? Nah, itu tidak benar juga. Kita juga harus tahu bahwa ada kulit atom, yaitu ada K, L, M, N. Dan ada subkulit, di mana kulit K yaitu berasal dari subkulit S, atau lebih tepatnya 1s2. Dan kulit L yaitu berasal dari subkulit SP. Kulit M berasal dari subkulit SP D. Dan kulit N berasal dari subkulit SPD. Namun ada beberapa kasus di mana dalam subkulit M bisa juga terdapat hanya pada subkulit S dan P. Oke, sampai sini paham? Kita kembali kepada konfigurasi elektron yang tadi, dimana kita dapat elektron valensinya Cl ada 7 dan O ada 6. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan elektron valensi dari Cl dan O, maka kita harus mempunyai aplikasi King Draw, sehingga kita dapat membuat bentuk molekulnya secara 3D nantinya. Lalu pada tahap ini kita akan mulai menggambar, yaitu kita ambil di sudut di arah kiri ada tanda panah segitiga. Ini sesuai dengan senyawa yang akan kita bentuk, yaitu dikloroheptaoksida. Kita ketahui bahwa dikloroheptaoksida memiliki 2 Cl dan O-nya 7. Nah, untuk menentukan atom pusat, maka
kita tahu bahwa O adalah ganjil. Otomatis O, salah satu dari O merupakan atom pusat. Maka kita letakkan O tengah dan kita buat rantai tunggalnya di O, dan kita buat pada rantai tunggal itu Cl. Nah, dimana Cl dan O ini dapat saling memakai elektron sehingga stabil. Dan setelah kita gunakan O1 Cl 2, maka O-nya yang tidak kita gunakan adalah 6 lagi. 6 dibagi 2 Cl menjadi 3. Masing-masing Cl mendapat 3 atom oksigen. Berarti jika elektron valensi dari O ada 6, maka oksigen membutuhkan 2 dan dapat membutuhkan 2 elektron. Sedangkan Cl mempunyai 6. Berarti tepat bahwa 3 rangkap 2, sehingga elektron pada Cl digunakan secara keseluruhan. Maka pada masing-masing rangkap 2 ini kita letakkan O juga. Nah, setelah kita dapat struktur senyawanya, maka kita pilih pada 3 titik berikut ini. Ada pilihannya, ada 3G. Kita tunggu dan kita dapatkan hasilnya demikian. Berikutnya yang menjadi pembahasan kita yaitu jenis ikatan apa yang terjadi pada Cl2O7 atau dikloroheptoksida, dan bagaimana bentuknya atau bagaimana bentuk molekulnya. Apakah linear, tetrahedral, dan lain sebagainya. Untuk itu saya akan menyampaikan secara singkat bahwa ikatan dalam kimia itu terbagi menjadi 3, yaitu ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion terjadi antara atom yang logam dan non logam, sedangkan ikatan kovalen terjadi antara atom non logam dengan non logam, sedangkan ikatan logam terjadi antara atom logam dengan atom logam. Nah, kita ketahui bahwa Cl, klor, merupakan atom non logam, dan oksigen atau O merupakan atom non logam juga. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa Cl2O7 merupakan ikatan kovalen. Nah, lalu ikatan kovalen dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu ikatan kovalen polar dan non polar. Di mana ikatan kovalen polar yaitu ikatan yang menghantarkan arus listrik, dan non polar tidak menghantarkan arus listrik. Dan juga ikatan kovalen polar itu pada umumnya larut pada pelarut polar juga, dan sebaliknya. Di samping itu, jika kita ingin membedakan ikatan kovalen polar dan non polar, atau ingin mengetahui ikatan kovalen polar dan non polar, maka kita dapat mengetahuinya dari pasangan elektron bebasnya. Untuk mengetahui pasangan elektron bebas dan sekaligus kita akan menentukan bentuk molekulnya, maka dari senyawa Cl2O7 kita hanya melihat atom yang berdekatan dengan atom pusat. Yaitu yang berdekatan dengan atom pusat itu Cl. Nah, di mana kita dapat melihat
elektron valensi dari O yaitu ada 6. Sedangkan O yang berikatan pada Cl hanya 2 elektron saja, sehingga masih terdapat 4 elektron. Maka kita dapat melihat ada PeB, PeI. Nah, di mana atom pusat atau sering diibaratkan dengan X, yaitu O, di mana pasangan elektron bebas pada atom pusat yaitu ada 2 dan pasangan elektron ikat ada 2. Maka dapat kita simpulkan bentuk molekulnya adalah AX2E2. Nah, AX2E2 merupakan bentuk molekul planar bentuk V. Nah, setelah kita ketahui bahwa senyawa Cl2O7 mempunyai pasangan elektron bebas, yaitu punya PeB ada 2, maka dengan demikian Cl2O7 merupakan senyawa kovalen polar. Oke, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian yang menyaksikannya dapat menambah wawasan dan dapat mengerti